Kapan terakhir kali kalian membaca satu buku penuh? Kalau jawabannya baru kemarin atau sering banget, selamat. Mungkin kalian sudah dianggap keren oleh sebagian orang. Tapi kalau jawabannya jarang atau bahkan gak pernah, siap-siap kalian akan dicap sebagai manusia dengan literasi rendah dan masuk kategori SDM rendah. Itulah yang sering kita dengar dari si paling kutu buku. Orang-orang yang merasa ukuran literasi seseorang hanya bisa dilihat dari seberapa sering dia membaca buku. Tapi tunggu, benarkah literasi hanya soal seberapa sering kita membuka halaman buku? Apakah orang yang membaca buku otomatis punya wawasan luas dan pemahaman dalam? Nyatanya gak juga. Bahkan ada orang yang rajin baca buku tapi literasinya tetap rendah. Kok bisa? Yuk kita bongkar bareng-bareng di segmen Belajar Aja kali ini. Kenapa buku sebagai media literasi itu overrated di era sekarang? Buku sering disebut jendela dunia. Istilah ini masuk akal banget, apalagi dulu. Ketika satu-satunya sumber informasi terpercaya ya lewat buku, majalah, koran, atau media tulis lainnya. Buku jadi pintu utama untuk semua hal, dari hiburan, ilmu pengetahuan, sejarah, sampai panduan hidup. Mau tahu resep masakan? Buka buku. Mau belajar fisika? Buka buku. Mau belajar tentang negara lain? Lagi-lagi, buka buku. Tapi itu dulu. Sekarang kita hidup di era digital. Informasi bisa muncul tanpa kita minta. Buka internet sebentar, langsung ada berita baru, fakta random, atau gosip segar yang mampir ke layar. Kita scrolling sebentar aja, udah dapat info tentang banyak hal dari berita luar negeri sampai meme receh. Masalahnya, karena informasi datang tanpa henti, manusia jadi jarang melirik buku. Bukan semata-mata karena malas, tapi karena otak kita udah penuh duluan. Disinilah masalah sebenarnya. Information overload. Fenomena ketika kita kebanjiran informasi setiap detik. Coba bayangin, bangun tidur, langsung cek HP. Ada notifikasi berita, chat grup, update media sosial. Lagi makan, nonton video pendek. Lagi kerja, nggak sengaja klik artikel clickbait. Habis itu, lihat komentar orang yang panjangnya setara novel mini. Alhasil, otak kita kayak komputer dengan RAM penuh. Semua informasi masuk, baik yang penting maupun yang sama sekali nggak relevan, dan menumpuk tanpa sempat diolah. Efeknya? Kita tahu sekilas banyak hal, tapi nggak paham detail atau konteksnya. Contohnya, ditanya manusia bernapas pakai apa? Kita jawab paru-paru. Tapi ketika ditanya kenapa dan bagaimana paru-paru bekerja, kita mulai bengong. Artinya, mau baca buku setebal ensiklopedia pun, kalau otaknya udah kewalahan karena overload informasi random, hasilnya sama saja, tidak nyantol. Banyak orang masih punya anggapan lama bahwa semakin banyak buku yang kita baca, semakin tinggi literasi kita. Logikanya sih kelihatan masuk akal katanya. Kalau kita sering membaca, otomatis wawasan kita makin luas. Tapi sebentar dulu, kenyataannya enggak sesederhana itu. Bayangin ada dua orang. Orang pertama membaca 50 buku dalam setahun, tapi dia cuma membaca sekilas, nggak pernah merenungkan isinya, nggak pernah menghubungkan dengan kehidupan nyata. Ibaratnya semua yang dia baca cuma lewat aja di kepala. Orang kedua cuma membaca 5 buku setahun, tapi setiap buku dia gali habis-habisan. Dia cari latar belakang penulisnya, dia bandingkan dengan sumber lain, dia kaitkan sama pengalaman pribadinya, dan dia benar-benar paham maknanya. Pertanyaannya, siapa yang literasinya lebih tinggi? Kalau kalian pikir jawabannya orang kedua,
kalian benar. Karena literasi bukan soal berapa banyak buku yang dibaca, tapi seberapa dalam kita memahami dan memproses informasi itu. Banyak orang juga masih salah paham. Mereka pikir literasi cuma soal bisa membaca dan menulis. Padahal definisi modernnya jauh lebih luas. Literasi itu adalah kemampuan untuk memahami informasi dengan benar, menganalisisnya, mengkritisi keakuratannya, menghubungkannya dengan pengetahuan lain, dan yang paling penting, menggunakannya di kehidupan nyata. Kalau kalian bisa membaca buku setebal ensiklopedia, tapi langsung percaya semua isinya tanpa berpikir kritis, itu bukan literasi tinggi, itu cuma konsumsi pasif. Sekarang kita hidup di era digital, literasi nggak lagi cuma satu jenis. Ada literasi digital, kemampuan memilah informasi di internet dan mengenali berita bohong. Ada literasi numerasi, memahami data, grafik, dan angka supaya nggak gampang ditipu statistik. Ada literasi sains, membedakan fakta ilmiah dari opini. Ada literasi finansial, mengelola uang dan menghindari penipuan investasi. Ada juga literasi budaya, memahami perbedaan dan nilai yang ada di berbagai kelompok masyarakat. Nah, seseorang yang rajin membaca novel sejarah, bisa saja literasi finansialnya nol besar. Begitu ada investasi bodong, dia malah ikut. Atau ada orang yang hafal ensiklopedia biologi, tapi nggak bisa membedakan berita ilmiah asli dan hoax yang beredar di Facebook. Inilah bukti, literasi di dunia nyata itu multidimensi, dan jelas nggak cukup diukur dari berapa banyak buku yang kita habiskan. Buku memang punya kelebihan, informasinya biasanya lebih dalam, terstruktur, dan sudah melalui proses editorial. Tapi, buku hanyalah alat, bukan tolok ukur mutlak. Ibarat pisau dapur di tangan koki bisa jadi alat masak yang hebat, tapi di tangan orang yang nggak paham bisa membahayakan diri sendiri. Kalau buku digunakan tanpa kemampuan berpikir kritis, hasilnya bisa berbahaya. Bahkan, banyak ide sesat di dunia ini yang awalnya juga berasal dari buku. Jadi, sekali lagi, bukan bukunya yang otomatis bikin pintar, tapi bagaimana kita menggunakannya. Jadi, kalau literasi bukan cuma soal baca buku, pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya meningkatkan literasi di zaman digital yang serba cepat ini? Jawabannya sederhana. Langkah pertama, tenangkan otak kalian dulu. Kenapa? Karena kalau otak kita sudah kebanjiran informasi dari media sosial, game, atau notifikasi yang nggak pernah berhenti, maka otak kita akan terus berada di mode darurat, selalu siap menerima informasi baru, tapi nggak pernah benar-benar mencerna yang sudah masuk. Ini seperti makan makanan tanpa pernah mengunyahnya. Masuk dan langsung penuh. Akhirnya, informasi yang ada di kepala cuma numpuk, tapi nggak ada yang benar-benar tersimpan. Langkah kedua, lakukan detox informasi. Detox ini bukan berarti kalian harus berhenti total dari media sosial, tapi mulai mengatur apa yang kalian konsumsi setiap hari. Kurangi screen time. Mulai ganti sebagian waktu kalian untuk kegiatan fisik atau kreatif. Misalnya olahraga, berkebun, masak, menggambar, atau sekedar ngobrol langsung dengan orang di sekitar kalian. Saat kalian mendapatkan informasi, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri, apakah ini benar-benar penting untuk aku simpan di kepala? Kalau jawabannya tidak, ya buang saja. Jangan semua informasi di dunia kalian simpan. Otak kita bukan tempat sampah. Langkah ketiga, mulai biasakan diri untuk menggali lebih dalam. Jangan puas hanya di permukaan. Misalnya, kalian tahu bahwa manusia bernafas menggunakan paru-paru. Oke, itu informasi dasar. Tapi berhenti di situ berarti kalian hanya tahu kulitnya saja. Mulailah bertanya, bagaimana cara kerja paru-paru? Kenapa manusia butuh paru-paru untuk hidup? Apakah semua makhluk hidup bernapas dengan paru-paru? Apa yang terjadi kalau paru-paru rusak? Saat kalian punya kebiasaan bertanya seperti ini, kalian sedang melatih diri untuk tidak hanya tahu, tapi juga paham. Dan di titik ini, literasi kalian sudah naik level. Langkah keempat, latih kemampuan menghubungkan informasi. Informasi yang satu harus bisa kalian kaitkan dengan informasi lain. Ibarat puzzle,
Potongan-potongan kecil itu akan membentuk gambaran besar kalau kalian bisa menyusunnya. Kalau kalian tahu sebuah teori dari buku, coba hubungkan dengan pengalaman pribadi, dengan berita yang kalian baca, atau dengan fenomena yang terjadi di sekitar. Dari sini, informasi itu akan menempel lebih kuat di memori kalian. Ingat, literasi itu kualitas, bukan kuantitas. Bukan siapa yang baca paling banyak, tapi siapa yang paling paham. Buku tetap penting, tapi di era sekarang, cara berpikir kritis dan kemampuan memilih informasi jauh lebih berharga. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau nggak harus baca buku, lalu gimana cara meningkatkan literasi? Pertama, ada yang namanya learning by doing, belajar sambil melakukan. Ini adalah metode paling alami yang sudah dipakai manusia sejak ribuan tahun lalu. Kalian gak perlu duduk diam dan membaca ratusan halaman, cukup terjun langsung. Misalnya, kalau mau meningkatkan literasi sains, kalian bisa mulai dengan eksperimen sederhana di rumah. Kalau mau meningkatkan literasi finansial, kalian bisa mulai mengatur pengeluaran pribadi dan mencatat pemasukan. Proses praktek langsung ini bikin informasi menempel lebih cepat dan lebih lama di otak. Kedua, AI-based learning. Yap, di era digital ini, kalian bisa memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai tutor pribadi. AI bisa menjawab pertanyaan kalian, memberikan penjelasan sesuai level pemahaman kalian, bahkan membantu membuat simulasi atau latihan soal. Bedanya, AI bisa diatur supaya gaya belajarnya cocok sama kalian, bukan kalian yang dipaksa mengikuti gaya belajar yang kaku. Tapi, sama seperti internet pada umumnya, AI tetap harus difilter. Kalian tetap harus memeriksa ulang informasi yang diberikan, supaya enggak asal telan mentah-mentah. Ketiga, diskusi dan kolaborasi. Literasi itu enggak tumbuh di ruang hampa. Coba berbicara dan bertukar pikiran dengan orang lain. Bisa lewat komunitas, forum, atau bahkan grup chat teman dekat. Saat kalian menjelaskan suatu hal ke orang lain, kalian secara otomatis menguji pemahaman kalian sendiri. Kalau kalian bisa menjelaskan dengan sederhana, itu tanda kalian benar-benar menguasai topik tersebut. Keempat, observasi langsung. Kadang, melihat dan mengalami sendiri jauh lebih kuat dibanding hanya membaca. Kalau mau paham tentang ekosistem hutan, pergilah ke hutan. Kalau mau paham tentang pasar tradisional, datang dan amati bagaimana orang berinteraksi di sana. Pengalaman nyata akan memberi kalian konteks, dan konteks inilah yang bikin literasi kalian lebih tajam. Intinya, buku di era sekarang punya peran sebagai alat pendukung untuk mempertajam literasi, bukan satu-satunya jalan untuk mencapainya. Karena literasi sejati adalah kemampuan untuk memahami, menghubungkan, dan menggunakan informasi terlepas dari sumbernya. Jadi, apakah jarang membaca buku berarti literasi rendah? Jawabannya, tidak selalu. Literasi adalah kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi apapun medianya. Buku memang membantu, tapi bukan satu-satunya jalan. Di era digital, tantangan kita justru bukan kekurangan informasi, tapi kebanjiran informasi. Tugas kita adalah memilih, memilah, dan mendalami. Jadi, kalau ada yang bilang jarang baca buku sama dengan literasi rendah, kalian sudah tahu jawabannya. Yang lebih penting adalah bagaimana kalian memproses informasi, bukan seberapa tebal buku yang kalian baca. Kalau setuju, silakan tulis di kolom komentar. Literasi itu kualitas, bukan kuantitas.